Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Kanor, bapak-bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap istiqomah dalam upaya kita mentradisikan kajian ketarjian di lingkungan warga Muhammadiyah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, karena kita sekarang berada di bulan Sya'ban, yaitu bulan yang berada di antara Rajab dan Ramadan. Orang Jawa nyebut bulan Sya'ban itu sebagai sasi ruwah. Nah, kenapa kok disebut ruwah? Itu dihubungkan dengan arwah. Nah, kenapa kok disebut sasi ruwah? Ada dua pandangan ya. Yang pertama ada yang mengatakan istilah ruwah itu berasal dari Yaman. Di Yaman, secara khusus di Hadramaut ya, bulan Sya'ban itu dikenal sebagai Syahrul Arwah. Kenapa? Karena ada tradisi haul. Tradisi apa? Haul ya, bukan kol. Haul itu 1 tahun. Maksudnya apa? Memperingati kematian dalam waktu apa? Di dalam 1 tahun. Itu yang disebut haul. Tapi yang dihauli itu bukan ulama, bukan kiai, tapi nabi, yaitu Nabi Hud. Nabi apa? Hud, yang diyakini makamnya ada di Yaman. Sehingga tradisi Yaman ini masuk ke Indonesia. Makanya di penanggalan Jawa, kalender Jawa, yang merupakan penggabungan antara kalender Saka Hindu. Saka itu dari kata Aji Saka itu, Aji Soko. Tapi kalau bahasa Indonesianya Aji Saka. Itu ada perbedaan. Ada dua pandangan. Ada yang mengatakan Aji Soko itu tokoh di Jawa. Ada juga yang mengatakan nama yang ada di India. Nah, Sultan Mataram ketika itu mengsinkronkan antara kalender Saka dengan kalender apa? Islam atau Hijriyah. Lahirlah kalender Islam Jawa itu. Sehingga bulan Sya'ban disebut bulan ruwah. Tapi nanti ada juga yang mengatakan ruwah itu berasal dari tradisi Nusantara. Berasal dari apa? Tradisi Nusantara. Karena dalam keyakinan Hindu, orang yang meninggal itu rohnya masih bisa berinteraksi dengan orang yang masih hidup. Sehingga mereka melakukan sedekah untuk menjaga harmonisasi dengan roh nenek moyang. Nah, kemudian ketika para wali menyebarkan agama Islam di Jawa, tradisi ini tidak dihilangkan, tapi apa? Diislami
sasikan, atau yang kita sebut dengan istilah akulturasi. Dua budaya bertemu tapi tidak saling menghilangkan, sehingga diislamkan. Sehingga di Jawa ruwah itu ya ada beberapa tradisi, yaitu misalnya megengan, kemudian nyadranan, terus apa? bersih kuburan. Yang tadi intinya yaitu kirim dungo gitu ya. Ada nisfu Sya'ban, yaitu kupatan, nanti lek yang memimpin. Nisfu Sya'ban ya. Nah, ini beberapa ritual atau acara yang ada dalam tradisi bulan Sya'ban. Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kita coba dalami, bulan Sya'ban itu mulia atau enggak? Mulia atau enggak, Pak? Nah, mulianya apa? Kenapa? Awe poso itu. Yang jelas bulan yang paling mulia itu bulan Ramadan. Setelah itu apa, Pak? Asyhur al-Hurum, bulan-bulan haram, yaitu 3 berurutan, satu yang tidak itu, mulai Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian Rajab. Tapi dari 4 bulan haram ini, bulan apa yang paling baik untuk melakukan puasa? Itu bulan apa? Nah, kita coba sekarang lihat di Fathul Mu'in, dan nanti kita lihat apakah bulan Sya'ban itu juga dianjurkan untuk puasa. Kita coba lihat apa yang dinyatakan kitab Fathul Mu'in yang ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari, ulama madhab Syafi'i dari Malibar atau Malabar, India Selatan. Tapi kitabnya ini sangat mempengaruhi kehidupan beragama bagi masyarakat muslim yang ada di Indonesia. Yang memang beliau ini muridnya Ibnu Hajar Al-Haytami, sehingga Fathul Mu'in itu dianggap sebagai At-Tuhfah As-Shaghirah, yaitu ringkasannya kitab Tuhfatul Muhtaj yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Yang kedua, kitab ini disyarah oleh Syekh Abu Bakar Syato Ad-Dimyati dalam kitabnya I'anatut Thalibin, yang mayoritas ulama Jawa atau kiai Jawa itu sanad keilmuannya lewat Sayyid Abu Bakar Syato Ad-Dimyati, termasuk Mbah Ahmad Dahlan. Sehingga I'anatut Thalibin itu secara umum ya diajarkan di pesantren apa, Pak? Tradisional. Di Fathul Mu'in dikatakan far'un, cabang, afdalus syuhuri lisaum ba'da Ramadan asyhuru al-hurum. Afdalus syuhuri utawi paling apike pira-pira bulan lisaumi kanggo poso ba'da Ramadan ing dalem sawise Ramadan iku asyhuru al-hurum, wulan-wulan apa? Haram. Wa afdaluha, lan utawi sing paling apike wulan-wulan haram iku al-muharram, bulan apa? Muharram atau sasi Syura. Tsumma Rajab, terus bulan Rajab. Tsummal Hijjatu, terus bulan Dzulhijjah. Tsummal Qa'datu, terus bulan Dzulqa'dah. Berarti urutan 4 bulan haram itu yang terbaik itu Muharram, Rajab, Dzulhijjah, baru Dzulqa'dah. Tsumma syahru Sya'ban, terus bulan Sya'ban. Tapi yang menarik gini, Pak, ini sekedar
pengetahuan bahasa Arab ya. Bulan-bulan yang tadi disebut itu enggak menggunakan kata syahr. Enggak menggunakan apa kata? Syahr. Tapi kok Sya'ban itu kok menggunakan summa syahru Sya'ban. Tapi sebenarnya bahasa yang lebih fasih itu enggak menggunakan kata syahrun. Pokoknya selain bulan yang diawali dengan ra itu tidak dianjurkan menggunakan kata syahrun. Bulan yang diawali ra contohnya apa? Ramadan. Makanya syahrul Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Terus yang diawali ra lagi apa? Rabiul Awal, Rabiul Tsani atau Rabiul Akhir. Itu kalau bahasa Arab yang fasih itu dianjurkan pakai syahrun, diawali dengan syahru. Tapi kalau yang selain itu langsung disebut nama bulannya. Makanya tadi Al-Muharram, Rajab, Al-Hijjah, Al-Qa'dah itu. Nah, kenapa kok bulan Sya'ban itu menduduki urutan setelah bulan-bulan apa? Haram. Jadi dari 12 bulan yang terbaik untuk puasa Ramadan, kemudian bulan haram yang 4 Muharram, Rajab, Dzulhijjah, terus Dzulqa'dah, kemudian apa? Sya'ban, urutan ke-6, Pak. Itu alasannya apa? Alasannya itu bisa kita temukan di hadis Aisyah. Hadis apa? Aisyah. Nanti jenengan cek di kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Di bab shaumi tatawwu, bab puasa sunnah. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqulu la yuftiru. Rasulullah itu puasa sampai kita mengatakan la yuftiru, tidak pernah apa? Berbuka. Berarti puasa terus itu. Sampai koyok-koyok Rasulullah puasa terus itu. Wa yuftiru, tapi kadang-kadang berbuka. Hatta naqula la yasumu, sampai kita mengatakan kayak Rasulullah tidak pernah apa? Berpuasa. Kalau jenengan gimana, Pak? Kata Aisyah apa? Rasulullah itu kalau pas puasa itu puasa terus, kayaknya enggak pernah apa? Berbuka atau enggak puasa. Kalau lagi enggak puasa ya enggak puasa terus itu. Kayak nggak pernah apa? Berpuasa. Kalau jenengan nggak puasa terus gitu. Atau berbuka terus kayak nggak pernah apa? Puasa. Itu sing jenengan itu saja ya. Kenapa kok demikian? Karena mengikuti sibuk atau tidaknya Rasulullah. Kalau waktunya nggak sibuk ya berarti apa? Puasa. Kalau sibuk ya tidak puasa itu. Kalau jenengan sibuk terus kan akhirnya nggak pernah puasa. Menyibukkan diri. Terus mama raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qattu illa ramadhana. Dan kata Aisyah, saya tidak pernah melihat Rasulullah menyempurnakan puasa 1 bulan illa Ramadan, kecuali apa? Ramadan. Kalau Ramadan puasanya Rasulullah selalu penuh, Pak. 1 bulan penuh. Terkadang 30 hari, terkadang 29. Dan Rasulullah puasa Ramadan itu berapa kali Ramadan, Pak? 9 Ramadan. Ngitungnya bagaimana? Ngitungnya puasa itu difardukan di bulan Sya'ban tahun kedua setelah
hijrah. Hijrah berarti Rasulullah posisinya di Madinah. Dakwahnya Rasulullah, hidupnya Rasulullah di Madinah itu berapa tahun? 10 tahun. Berarti kalau tahun kedua, tahun pertama Rasulullah belum puasa, sehingga Rasulullah semasa hidupnya itu melakukan 9 kali puasa Ramadan. Secara umum itu ganjil, kecuali 1 bulan usianya genap, yaitu 30 hari. Berarti yang sering 29. Itu ya. Wa ma ra'aitu fi syahrin aktsara minhu siyaman fi Sya'ban. Kata Aisyah, saya tidak pernah melihat Rasulullah fi syahrin di bulan aktsara minhu siyaman, yang banyak Rasulullah itu melakukan puasa fi Sya'ban, kecuali di bulan apa? Sya'ban. Kenapa kalau Rasulullah di bulan Sya'ban itu memperbanyak puasa, Pak? Kenapa itu? Latihan ya, latihan pemanasan itu. Tapi pemanasannya sejak berapa hari, Pak? Padahal sehari 2 hari sebelum Sya'ban kita puasa itu justru enggak. Sebelum Ramadan. Sehari 2 hari sebelum Ramadan kita puasa itu justru tidak boleh. Boleh atau enggak? Nek nyaur oleh, Pak ya. Tapi kalau sengaja puasa, latihan sehari 2 hari sebelum Ramadan. Puasa apa? Puasanya puasa apa? Puasa sunnah, Pak, puasa sunnah. Kalau mendahului Ramadan sehari 2 hari tanpa ada alasan, Pak, ini maksudnya dia sengaja puasa sehari 2 hari sebelum apa? Ramadan, meskipun alasannya untuk latihan, itu tidak boleh, kecuali kalau jenengan kodok nyaur utang, nek opo kok kodoknya sampai injury time, Pak. Itu ya. Kalau semacam itu boleh. Atau jenengan punya kebiasaan. Punya apa? Kebiasaan. Punya kebiasaan puasa Senin Kemis. Misalnya pas jatuh hari Senin atau Kemis, 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan, itu boleh. Nah, kenapa kok nggak boleh? Dasarnya hadis Abu Hurairah muttafaqun alaih. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallam la tuqaddimu ramadhana bi shaumi yaumin wala yaumaini. Janganlah engkau mendahului bulan Ramadan bi shaumi yaumin dengan puasa sehari, wala yaumaini atau puasa 2 hari. Meskipun tadi alasannya biar latihan. Tapi latihan kalau sehari 2 hari itu malah lemes, Pak. Nanti pas Ramadan itu malah lemes. Kalau cuma sehari 2 hari itu, makanya nggak boleh. Illa rajulun, kecuali seseorang. Kana yasumu yauman falyasumhu, kecuali seseorang yang punya kebiasaan puasa, kok kebetulan kebiasaan puasanya itu jatuh 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan, maka boleh. Misalnya punya kebiasaan puasa Senin Kemis atau puasa Daud, kan nek puasa Daud sangat mungkin jatuh sehari atau 2 hari sebelum apa? Ramadan. Kalau semacam itu boleh, atau qadha juga boleh gitu. Tapi kalau sengaja puasa tidak boleh. Terus kalau sudah masuk nisfu Sya'ban, masuk apa? Nisfu Sya'ban, boleh
puasa atau enggak? Hah? Boleh puasa atau enggak? Puasa apa dulu kan gitu? Hah? Senin Kemis gitu ya. Sebelumnya enggak pernah puasa Senin Kemis, masuk nisfu Sya'ban mulai Senin Kemis. Kenapa kok sengaja apa? Nunggu nisfu Sya'ban baru Senin Kemis gitu. Atau biasanya enggak pernah puasa Daud, masuk nisfu Sya'ban baru mulai puasa Daud. Kalau kita lihat dalam mazhab apa? Syafi'i. Mazhab apa? Syafi'i. Di Fathul Mu'in, Pak. Di antara puasa yang diharamkan itu puasa yang dilakukan setelah masuk nisfu Sya'ban. Di Fathul Mu'in dikatakan wakada, dan seperti itu, maksudnya puasa yang diharamkan. Karena di awalnya yahrumu as-shaum, puasa itu haram fi ayami tasyrik, dari tasyrik. Terus wakada, dan seperti itu, maksudnya puasa yang diharamkan. Ba'da nisfi Sya'ban, orang yang sengaja puasa setelah nisfu Sya'ban. Malam yasilhu bima qablahu, selama dia tidak menyambungnya dengan sebelum nisfu Sya'ban. Misalnya tanggal 15 jenengan kok puasa, berarti masuk nisfu Sya'ban boleh puasa. Kenapa? Karena menyambung. Yang penting disambung sebelum nisfu Sya'ban. Aulam yuwafiq adatahu, atau orang yang punya kebiasaan tadi, biasanya Senin Kemis sudah nisfu Sya'ban tetap puasa Senin Kemis, itu kan berarti kebiasaannya, tidak apa? Tidak masalah. Aulam yakun an nadrin au qadha'in walau an naflin, atau seorang itu mengqadha'i Ramadan. Qadha' Ramadan belum sempat kok sudah masuk nisfu Sya'ban. Boleh atau enggak? Boleh dalam mazhab Syafi'i. Atau punya nazar, itu boleh. Tapi kalau sengaja puasa setelah nisfu Sya'ban, maka dalam pandangan mazhab Syafi'i tidak diperbolehkan. Kenapa? Alasannya di hadis Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Idzan tasafa Sya'banu fala tasumu." Kalau sudah pertengahan nisfu Sya'ban, janganlah engkau apa? Puasa. Rawahul khamsah. Hadis ini riwayat Imam 5. Kalau 5 berarti ashabus sunan ya. Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, terus Ibnu Majah plus Imam Ahmad. Tapi wastankarahu Ahmadu. Imam Ahmad mengingkari hadis ini. Tapi ulama-ulama yang lain mensahihkan. Sehingga dalam pandangan mazhab Syafi'i, kalau sengaja orang baru memulai puasa nisfu Sya'ban, hukumnya apa? Haram. Kecuali tadi apa Pak? Disambung sebelum nisfu Sya'ban, punya kebiasaan, atau qadha gitu. Kembali ke tadi, kenapa kok Rasulullah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban? Itu alasannya apa? Selain jawaban yang jenengan sampaikan tadi, latihan. Tapi naik latihan sehari 2 hari malah nggak boleh Pak? Atau latihannya sudah masuk nisfu Sya'ban? Malah nggak boleh. Nah, itu ada 3 alasan. Ada 3 apa? Alasan. Yang pertama, alasan yang dikemukakan Aisyah, Kata Aisyah, Rasulullah itu punya kebiasaan tiap bulan itu melakukan puasa 3 hari. Yang disebut puasa apa Pak? Ayyamul Bid, tanggal 13, 14, 15. Tapi
Kadang-kadang Rasulullah itu nggak sempat melakukan ayyamul bid, tapi kebiasaannya ayyamul bid. Nek jenengan kebiasaannya tidak pernah ayyamul bid, juga nggak punya waktu untuk ayyamul bid. Kalau Rasulullah itu kebiasaannya ayyamul bid, tapi kadang-kadang karena saking sibuknya nggak bisa. Sehingga Rasulullah apa? Mengqodoi puasa ayyamul bid ini di bulan Sya'ban, diundur, Pak. Nih nanti puasanya 3 hari 3 hari, Pak. 3 hari 3 hari, 3 hari kali 12 Bapak, Pak. 3 hari kali 12 berapa, Pak? 36 ya. Berarti kurang ya. Apa 1 bulan nggak cukup itu. Tapi yang jelas mungkin maksudnya secara umum dilakukan di Sya'ban. Maksud saya paham atau enggak? Kan 1 bulan kan 3 hari itu ya. Karena jumlah bulan itu 12, berarti 3 kali 12, 36. Yang 6 ini di 11. Berarti dikurangi 36, berarti apa? 33. Tambah nanti di Dzulhijjahnya tanggal yang masuk ayyamut tasyrik tanggal 13. Berarti dikurangi 33 kurangi 1, 32. Berarti kan maksudnya tetap nggak cukup, Pak. Itu maksud Aisyah itu diundur di bulan Sya'ban gitu. Sehingga Rasulullah banyak melakukan puasa di bulan Sya'ban. Tapi Aisyah bilang itu tidak genap gitu. Di bulan Sya'ban pun tidak genap. Maksudnya mungkin sebelum itu juga sudah puasa, tapi kebanyakannya di bulan Sya'ban. Yang mana kalau kita puasa ayyamul bid gitu, tiap bulan itu kayak puasa 1 tahun. Nah, kok bisa? Dengan rumus kaidah menghitung apa? Pahala. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Setiap yang baik dikali 10. Berarti 3. Pak, berarti 3 kali 12 36. 36 kali 10 360. Tapi jenengan mesti bantah, Pak. Duh, Ramadannya kan include. Include itu maksudnya apa? Tanggal 13, 14, 15 kan jenengan yo. Iya, maksudnya Ramadannya kok dihitung? Ya dihitung kan puasa gitu. Meskipun niatnya puasa Ramadan itu ya. Itu alasan Aisyah. Tapi hadisnya ini dhaif, Pak. Karena ada Ibnu Abi Laila. Wa huwa dhaif. Dia apa? Lemah. Alasan kedua yaitu apa yang dinyatakan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, meriwayatkan hadis dari Anas ibn Malik. Ketika Rasulullah ditanya ayu shaumi afdal, puasa apa yang paling utama? Rasulullah menjawab afdalus shaumi ba'da Ramadan Sya'banu ta'ziman li Ramadan. Sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan itu Sya'ban. Karena apa? Untuk mengagungkan bulan Ramadan gitu. Ini disebutkan juga oleh pengarang Fathul Mu'in di kitabnya Irsyadul Ibad ila sabili rasyad. Jadi kalau pengarang Fathul Mu'in tapi di kitabnya Irsyadul Ibad, dia condong kenapa kok Rasulullah banyak melakukan puasa Sya'ban? Karena untuk menghormati bulan Ramadan. Tapi hadisnya juga dhaif, Pak. Ada apa? Hadisnya apa? Dhaif juga. Yang ketiga. Kenapa kok Rasulullah memperbanyak puasa di bulan
Sya'ban. Ketika Rasulullah ditanya, bulan Sya'ban itu syahrun yaghfilu annasu anhu. Itu apa? Bulan yang kebanyakan manusia itu lalai. Kenapa? Karena baina Rajab wa Ramadan, antara Rajab dan Ramadan. Makanya ini cah nom-nom itu. Wis mumpung bulan Sya'ban terwah wis namang-mangan sak warkem. Nak wis poso ora oleh mangan. Oh gitu. Enggak, makanya Rasulullah bilang ya filu annasu anhu. Kebanyakan manusia itu apa? Lalai. Kita kan mau menjelang Ramadan, wis ndang mangan sak warke. Nek poso ora oleh mangan. Itu 3 alasan kenapa kok Rasulullah memperbanyak memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Itu ya intinya. Terus sekarang kita masuk ke pembahasan kita. Amalan apa yang ada di bulan Sya'ban? Masih berapa menit, Pak? 1/4. Cepet mendoh. Puasa. Kok puasa sudah ya? Kita masuk dulu sholat. Sholat ini penting, Pak. Sholat Sya'ban. Sholatus Sya'ban. Atau yang disebut sholatul khair. Sholat bisa disebut sholat Sya'ban atau sholatul khair. Sholat khair itu apa? Kebaikan. Sholat apik. Atau sholatul lailatan nisfi Sya'ban. Sholat malam nisfu Sya'ban atau sholatul nisfi Sya'ban. Kapan dilakukan? Jangan catat, Pak. Mungkin kita belum nisfu Sya'ban. Itu dilakukan tanggal 15 Sya'ban malam 16. Catat ya. Berarti dilakukan malam, Pak. Boleh dilakukan sendiri-sendiri, monggo. Berjamaah juga monggo di masjid. Belum dijelaskan wes. Jadi boleh tadi, Pak, sendiri-sendiri atau berjamaah. Cara melakukannya 2 rakaat. Berapa jumlah rakaatnya? Mi'atu rakaatin. 100 rakaat itu. Berarti jumlah rakaatnya, Pak, itu 100 rakaat. Jenengan lakukan 2 rakaat salam, berarti 50 salam, 50 salam. Insya Allah bisa ya, enteng. Ya, 50 salaman. Wong terawih 23, Pak, itu digasak 7 menit. Wi 17. Ya dikali itu, Pak, 17 paling piro, Pak? Nek 7 menit ya kurang luwih setengah jam, Pak, setengah jam. Enteng. Terus bagaimana tata caranya? Dia rakaat baca Al-Fatihah sebagaimana umumnya apa? Salat. Tapi yang paling penting jenengan catat, ada bacaan surat secara khusus gitu. Ini yang paling penting. Suratnya enggak panjang. Cukup surat
kulhu atau al-ikhlas, itu yang dibaca tiap rakaat. Tapi nggak cukup dibaca sekali. Dibaca tiap rakaat ihda asyrata maratan, 11 kali. Jadi jenengan tiap rakaat Pak baca kalau baca kalau 11 apa kali itu. Bisa atau enggak kira-kira? 100 rakaat itu, 100 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, berarti 50 salam. Tiap rakaat baca Al-Fatihah plus kulhu 11 kali. Endeng-endeng insyaallah. Ini abot, masih ada solusi lagi, Pak. Sebagaimana yang disebutkan dalam I'anatut Thalibin, dikurangi, Pak, abot nek jenengan wis gak bakat kan nglakoni salat 100 rakaat. Nek gak iso wis 10 rakaat. 10 rakaat berarti 2 salam 5 kali. Wis pokoke meh padha ambek tarawih jenengan mau sulas. Nek tarawih kan 30 hari itu Pak, atau 29. Kini Sya'ban itu setahun cuma sekali, makanya dimeno. Jadi 10 rakaat itu. 2 rakaat. Terus yang dibaca apa? Al-Fatihah sama. Yang kedua suratnya sama, kulhu. Tapi jumlahnya beda. Karena jenengan pingin jumlah rakaatnya cuma 10 dari 100, sekarang kulhunya dibalik, dibaca mi'atu marotin, 100 kali. Bisa atau enggak, Pak? Bisa. Ya meskipun abot, Pak. Di hadis yang dikutip di I'anatut Thalibin. Oh iya, segitunya terserah, Pak. Nggak jagung ya apa-apa, nangger salam jagung siji dipindah. Sebenarnya penting 100. Di I'anatut Thalibin, salat ini disandarkan kepada Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri, Pak, seorang tabi'in, dan dia banyak dirujuk oleh ahli tasawuf itu. Karena terkenal sebagai apa? Kesolehan dan kewaliannya. Al-Hasan Al-Basri dia mengatakan haddatsani 30 min ashabin nabi. Ada yang menceritakanku 30 daripada sahabatnya Nabi. Orang yang melakukan sholat 100 rakaat tadi, nadharallahu lahu sab'ina nadratan. Allah akan melihatnya 70 kali apa? Penglihatan. Setiap penglihatan Allah akan mengabulkan apa? Hajatnya. Berarti jenengan minta 70 permintaan, Pak. Itu dikabulkan. Hitung ya, Pak, hitung. 1, pengen di mobil, kabul. 2, bojo loro, kabul, Pak. 3, tambah bojo 3, bojo 4 kabul. Terus apa, Pak? Hah? Omah HP baru 5, itu Mbak pegel-pegel jenengan. Jadi presiden kan. 70 perkara yang jenengan bakal dikabulkan nih, ngitung pegel, Pak. Kabul.
Tapi ya buat mau saya jenengan pasti nggak bakat. Tentang sholat ini bagaimana? Ya. Sholat ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Ini nggak main-main ini. Imam apa? Ghazali. Yang gelarnya apa? Hujjatul Islam. Tapi sebagian ulama, Pak, ini dalam internal mazhab Syafi'i sendiri itu nggak sepakat terhadap Al-Imam Al-Ghazali. Di antaranya Imam Nawawi, kemudian pengarang Fathul Mu'in itu nggak sepakat terhadap apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Di Fathul Mu'in ia mengkritik sholat Sya'ban. Di Irsyadul Ibad ila sabili rasyad itu juga mengkritik sholat apa nisfu Sya'ban. Saya bacakan di Fathul Mu'in ya. Faidah amma sholatul ma'rufatu lailata raghaib wa nisf Sya'ban. Adapun sholat yang dikenal di malam raghaib ini pernah kita bahas di bulan apa? Rajab. Wa nisfu Sya'ban, dan sholat nisfu Sya'ban. Fa bid'atun, maka ini bid'ah. Bid'ah jangan-jangan bid'ah hasanah. Enggak, Pak. Ini loh qabihatun, bid'ah yang tercela. Maksudnya masuk bid'ah sayyi'ah atau madmumah. Yang apa? Pelakunya berdosa, wajib untuk diingkari atau dicegah. Jadi enggak boleh apa? Dilaksanakan. Wa ahaditsuha maudhu'ah, dan hadis-hadisnya apa? Palsu. Meskipun tadi disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Ulama-ulama Syafi'iyah yang lainnya enggak sepakat terhadap Imam Ghazali. Itu ya. Itu sholat apa? Nisfu Sya'ban. Tapi kan ada hadis itu. Hadisnya ini catat, penting, biasanya nanti disampaikan oleh kiai. Nisfu Sya'ban itu lek jiwis pengomo kon nggih kupat. Biasanya kan kupatan tuh Pak ya. Kupat, lontong, lepet. Terus kan gue kendi bareng lek Ci. Enggak tahu dia, itu kurang ahli. Sebagian tempat Pak bawa kendi. Kendi apa? Didungani. Setelah didungani sambil kupatan itu Pak, itu dianggap airnya sama dengan minum air Zam-Zam. Di sini nggak ada ya? Paling diberantas kalau lek Ji. Biasanya disampaikan itu hadis Ali bin Abi Thalib. Di sana dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana lailatun nisfi min Sya'bana faqumu lailaha wasumu naharuha." Ini hadis yang populer Pak. Ya. Idza kana lailatun nisfi min Sya'bana, apabila malam nisfu Sya'ban, faqumu lailaha, malamnya suruh apa? Salat apa? Ada yang memanai salat nisfu Sya'ban, tapi hadisnya apa? Maudhu', palsu. Ada yang memahami tapi kalau di masyarakat nggak kuat Pak salat nisfu Sya'ban ya. Kayak jenengan ya. Tapi nek jenengan memang wis nggak bakat. Tapi biasanya digeser, suruh sholat hajat atau tasbih, biasanya di masyarakat gitu. Ada yang melakukan sholat tasbih atau sholat apa? Hajat. Tapi enggak melakukan sholat nisfu
Sya'ban abot 100. Milih 10 rakaat tapi kulhune ping 100 yo. Ya angel. Itu ya. Faqumu lailaha wa sumu naharaha. Siangnya suruh apa? Puasa. Tapi hadisnya ini juga dhaif, bahkan sebagian ulama bilang maudhu, sehingga tidak bisa diamalkan. Tidak bisa apa? Diamalkan. Itu ya. Enggak bisa diamalkan. Jumatnya kalau diamalkan, Pak. Faqumu lailaha wa sumu naharaha. Siangnya itu malam ke berapa? Maksudnya tanggal berapa? Kalau tanggal 15 ya, kalau 16 kan berarti sudah masuk nisfu Sya'ban, Pak. Bertentangan dengan pandangan mazhab Syafi'i gitu. Kalau puasa sudah nisfu Sya'ban enggak boleh puasa kan, makanya itu, Pak. Tapi mungkin mereka ini dikecualikan kalau kecuali puasa nisfu Sya'ban. Mungkin dia berargumentasi kayak gitu. Tapi yang jelas itu hadisnya apa? Dhaif, bahkan ada yang mengatakan palsu. Itu ya. Itu contoh amalan-amalan di bulan apa? Sya'ban. Terus yang kedua, amalan yang ada perpaduan antara budaya dengan agama. Contohnya tadi kupatan. Kupatan nisfu Sya'ban itu nilai filosofinya apa, Pak? Nilai filosofi ya itu diantaranya, tapi nilai filosofinya apa? Enggak, kalau kupatan pasca Id itu jelas, Pak, nilai filosofinya. Jadi jenengan habis puasa terus lebaran. Tanggal 1 Syawal enggak boleh puasa. Tanggal 2 boleh. Tanggal 2, 3, 4, 5, 6. 7 nih ya kupat. Artinya apa nilai filosofinya? Jenengan disuruh melakukan puasa Syawal, Pak. Puasa apa? Syawal. Puasa Syawal itu yang terbaik dalam mazhab Syafi'i dilakukan langsung setelah Ramadan atau setelah Id. Yang kedua tatabu itu berurutan. Ini yang utama, tapi bukan berarti harus. Sehingga di dalam Islam di Jawa itu ditutup dengan kupatan. Berarti kalau uang wis kupatan berarti dia selesai puasa Ramadan plus Syawalan. Tapi ini jenengan kupatan nih wis Syawalan nih. Orang abot, Pak. Lho kok abot? Wong riyo jenengan nih gak cukup seminggu ya. Saulan nih gembar, Pak, kadang ya. Jajan nih seminggu itu cek akeh. Wis gak mungkin jarang puasa apa? Syawal. Kok untungnya, Pak, fatwa tarjih, bukan fatwa putusan. Majelis tarjih berpandangan puasa Syawal itu yang penting di bulan Syawal. Boleh setelah Id, boleh juga tidak setelah Id, yang penting di bulan Syawal. Boleh berurutan, boleh juga tidak berurutan. Pokoknya putusan majelis tarjih nyenengono jenengan nih. Ngono cek lakoni. Nah, nilai filosofinya itu ya, makanya disebut riyo kupat. Di tradisi Arab itu ada namanya Idul Abror. Idul Abror itu idnya orang-orang yang baik, Pak. Sama Syekh Shalih Utsaimin. Itu dikritik, Pak. Idul Abror itu kan orang-orang yang baik. Berarti kalau belum Id enggak dianggap orang baik. Kira-kira gitu Syekh Shalih Utsaimin. Yang kedua, kok ada Id di luar Idul Fitri dan Idul Adha, berarti penyebutan Idul Abror itu bid'ah gitu. Itu kalau kata Syekh Al-Utsaimin.
Tapi di Jawa disebut di Pak Riyoyo kupat. Kenapa kok kupat? Kupat itu ada beberapa penafsiran. Ada yang mengatakan karena kan masih lebaran Pak, ngaturake sedaya kelepatan. Enek sing memahami kupat itu saking kafatan. Kafatan itu apa Pak? Sempurna, karena jenengan puasa Ramadan plus 6 hari Syawal berarti puasanya sempurna 1 tahun. Itu ya. Karena Nabi bersabda man shoma Ramadhana tsumma atba'u sittan min Syawal kana kasiyami dahri. Orang yang puasa Ramadan diikuti 6 hari puasa Syawal kayak puasa tahun. Tapi yang nisfu Sa'ban itu saya nggak tahu itu. Tapi mungkin Pak, mungkin itu saya belum cek ya. Mungkin sebelum masuk Ramadan harus kupatan. Kupatan itu kan intinya apa Pak? Meminta maaf, harus membersihkan diri itu, mungkin itu. Nih kalau dilakukan sebelum nisfu, ketika apa? Nisfu Sa'ban. Dan terus itu bagaimana? Hukumnya bid'ah atau enggak? Kupatan nisfu Sa'ban dan kupatan Syawalan Pak. Bid'ah atau enggak ya? Nek bid'ah jenengan yo cek seneng. Kupate gelem to gak? Ya semacam itu, kembali pada niatnya. Tapi kalau dipahami sebagai bagian agama jelas nggak boleh Pak, nggak boleh. Tapi kalau sekedar budaya saja, tapi budaya harus dikawal Pak. Ketika disalahpahami, dianggap bagian agama, yuk masuk bid'ah. Kalau sekedar bikin kopat, ya nggak apa-apa. Di luar itu juga boleh. Tapi kalau jenengan sedekah kopat nisfu Sa'ban atau waktu kupatan Syawal ini pahalanya gini, ya itu jadi bid'ah. Itu ya. Ya. Kembali ke niatnya, cumanya PR kita bagaimana meluruskan budaya tersebut. Meskipun kalau di masyarakat itu bagian dari syiar apa? Agama. Itu secara umum kan dipahami semacam itu deh. Terus sekarang sebelum saya tutup ini, nyadran megengan. Ini megengan ya Pak? Megengani apa Pak nilainya? Hah? Megengangi anak sing gawe apa Pak jenenge? Kayak kira-kira bancaan. Terus iter-iter itu kan megengan tuh. Tapi ini bacaan biasanya kan malam apa Pak? Sebelum Ramadan itu malam apa jenenge? Megengan. Enggak. Malam tarawih. Malam tanggal 1 gitu loh. Biasanya bacaan kabeh itu loh. Iya. Dulu Pak, dulu jahiliyah sekarang megengan. Gak ini istilah khusus Pak. Boleh atau enggak? Enggak. Nek jenengan kalau bisa itu diatur Pak. Bacaannya dijadwal gitu. Sebelumnya. Jangan semuanya bacaan sekaligus. Nanti kasihan makanannya enggak bisa dimakan. Nek bisa kan dijadwal biar bacaan itu. Biar ya. Jadi kalau bacaan-bacaan itu ya kembali ke niatnya gitu. Tapi kalau salah ya masuk bid'ah gitu ya. Terus ziarah kubur. Kalau ziarah kubur bagaimana? Boleh. Hah? Boleh. Tapi ini dikhususkan itu. Di masyarakat itu bersih kuburan itu ruah Pak. Kan nggak ada masalah sebenarnya. Tapi ini dikhususkan bulan ruah bersih kuburan itu jadi tidak boleh. Tapi kalau memang kebetulan saja di bulan ruah ya nggak ada masalah.
Termasuk jenengan kok kebetulan orang ziarah kubur Pak, atau lagi dari kota pulang ke kampung, kan biasanya kan ada libur menjelang Ramadan. Kok ziarahnya bulan Ruah, boleh atau enggak? Ya boleh, tapi kalau dikhususkan enggak boleh gitu. Mungkin itu saja yang berkaitan dengan amalan-amalan bulan Sya'ban. Rajab Pak, Sya'ban atau Ruah, nanti bisa kita sambung sebelum Ramadan, sebelum kita masuk pada topik seputar puasa Pak, Ramadan. Mungkin itu saja. Ada yang ditanyakan atau enggak? Cih, monggo. Untuk bulan awal bulan Ramadan itu ada yang bisa ini, ada yang sama. Ada apa? Lebaran juga nggak sama harinya. Oh, harinya. Jadi ada yang puasa 29 hari, ada yang puasa 28 hari. 28. 28. Leyane kosone enut sendiri, liyane enut sendiri. Itu kan kebanyakan kan seperti itu Pak. Iya. Ulama juga membolehkan. Ya. Cuma itu kalau dihitung hari 28. Padahal yang kita ketahui apa, satu bulan itu kan Hijriah itu 29 atau 30. Ya. Kalau 29 30 hari, 29 hari boleh, 30 hari boleh. Mengapa kalau 28 enggak boleh? Ya. Ya. Itu mazhab talfik, Pak. Mazhab talfik itu apa? Mazhab oplosan. Kok mazhab oplosan? Meskipun di Indonesia itu terjadi perbedaan Pak, antara pemerintah dengan Muhammadiyah, itu pasti usia Ramadannya kalau enggak 30 ya 29. Memang Nabi juga mengatakan asyahruha kada wa hakada. Maksudnya apa? Terkadang 29, kadang 30. Enggak ada bulan itu 28. Sehingga jenengan kalau sebagai warga Muhammadiyah ikut Muhammadiyah. Kalau tidak Muhammadiyah ya ikut pemerintah, itu pasti pas. Yang masalah itu mazhab talfik atau oplosan tadi. Dia puasanya ingin belakang, memulainya riyoyone depan, sehingga jadi jumlah harinya itu 28. Itu karena tadi Pak, mazhab oplosan. Tapi kalau insya Allah ikut Muhammadiyah atau ikut pemerintah, tetap kalau enggak 29 ya 30 itu. Iya Pak, kalau enak kedua-duanya Pak. Tapi kalau milih singguli ya boleh Ya, makanya gini dalam mazhab fikih Pak, orang itu enggak boleh talfik. Talfik itu apa? Cari beberapa pendapat mazhab yang penting mengenakkan dirinya. Itu gue sing paling nayoh. Sehingga apa? Risikonya ya kayak tadi, melahirkan pandangan sing tidak sesuai Muhammadiyah, tidak sesuai pemerintah. Puasa 29 sesuai Muhammadiyah? Kok 29? 28. Tidak sesuai dengan Muhammadiyah. Apakah sesuai dengan pemerintah? Juga tidak. Ya, karena tadi ya itu. Oke, mungkin itu saja ya. Kita tutup. Monggo. Puasa sendiri berarti ikut pemerintah. Ya sendiri Muhammadiyah. Harus konsisten gitu. Sejak awal gitu. Monggo. Nih warga Muhammadiyah ya ikut Muhammadiyah. Nih masyarakat ya terserah dia mau ikut Muhammadiyah atau ikut pemerintah itu. Nah, itu berarti sejak awal harus beda kan boleh Pak. Yang penting kan punya argumentasi terus konsisten gitu. Kalau tidak konsisten ya tadi usia Ramadan jadi 28 mohon maaf. Itu enggak sesuai Muhammadiyah, juga enggak sesuai pemerintah.
Mungkin itu saja ya. Nanti bisa kita lanjutkan di minggu ke depan karena kita masih belum masuk Ramadan sehingga masih bisa kita kaji seputar hal-hal bulan Sya'ban dan juga nanti menjelang Ramadan. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.